Hari-hari ini banyak yang menikah. Siapa yang ingin menikah satu hari? Coba angkat tangan. Well, Anda orang yang beriman sebetulnya. Dulu ketika saya masih sering konseling orang menikah, kalau ada pasangan datang ke saya berkata, "Pak, saya mau menikah." Saya tanya dengan satu pertanyaan, "Mengapa?" Dan rata-rata tidak bisa menjawab. Tapi saya punya sebuah teori, saudara, analisa, mungkin salah, mungkin benar. Anda mungkin kebanyakan nonton komik, nonton film kartun atau baca komik mungkin, sehingga Anda kepingin kawin. Kenapa? Kalau Anda baca dulu ya, zaman saya kecil, saya nggak tahu dengan komik Anda sekarang. Zaman saya kecil, saya suka baca komik Sleeping Beauty. Ano sing guyune kok banteri. Sleeping Beauty, ya toh. Lalu ada cerita The Beauty and the Beast. Lalu ada cerita Cinderella, ya kan? Nah itu setiap kali komiknya berakhir, mesti terakhirnya menikah, dan ada tulisannya, maka mereka berbahagia selama-lamanya. Sebenarnya menurut saya cerita yang paling realistis itu cerita tentang, itu loh, film Shrek itu bagus banget itu, saudara. Satu nggak cukup, dua nggak cukup, tiga. Jadi ada keledai kawin sama naga, itu hanya di situ aja munculnya, jeleknya nggak karu-karuan. So bagi yang mau menikah, selamat berjuang supaya kelak Anda bisa menikah, dan menikahlah dengan baik-baik. Seneng kawin. Alright, nanti nek sudah ngelakoni, saya mau tahu sekeras itukah teriakan saudara. Mari kita buka firman Tuhan. Lupakanlah pernikahan hari ini. By the way, Anda orang-orang militan, hujan keras Anda juga nyampe ke sini. Saya berdoa Anda setia dan Tuhan beri Anda mobil sehingga tidak kehujanan lagi. Amen, saudara. Dengerin, sini serius sekali. Ketika awal-awal gereja dimulai, saya hanya punya sepeda motor satu, jelek banget. Dan pada waktu itu, setiap hari Minggu pertama seperti ini, kami ada perjamuan suci. Aneh banget, orang-orang teman-teman yang punya mobil waktu itu, tidak tergerak untuk bawa pulang cawan perjamuan. Jadi saya berkata, saya mau bawa pulang cawan perjamuan ini, saya mau cuci di rumah, dan kemudian dengan sepeda motor saya bawa ini. Satu hari musim hujan seperti ini, saya bawa pulang bekas cawan perjamuan, dulu tidak pakai plastik begini ya, dulu pakai plastik yang keras. Sehingga harus dicuci dan dibersihkan dan dijemur lagi, nanti bulan depan dipakai lagi. Jadi kami bawa yang beginian itu dengan sepeda motor, dan hujan kerasnya luar biasa. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku lakukan dengan setia, aku tidak ngomel, tapi kiranya Engkau melihat apa yang kami buat. Lalu saya berkata, Engkau pasti sungkan lihat kami seperti ini. Dan jujur dalam waktu sangat singkat, Tuhan beri saya mobil kami yang pertama. So kalau Anda lakukan bagianmu dengan setia, Tuhan kerjakan bagian saudara. Amen. Nah itu bagus, iman begitu bagus. Oke, Hakim-Hakim pasal yang ke-8. Hakim-Hakim 8, lihat mulai ayat yang keempat. Hakim-Hakim 8, lihat mulai ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-21. Tidak akan dibahas semua, tapi Anda harus tahu akhir dari ceritanya supaya mengerti akan konteksnya. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia, meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Saya mau ulang ayat yang keempat, tolong Anda perhatikan ini. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia, meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Dan berkatalah ia kepada orang-orang Sukot, tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini. Sebab mereka telah lelah dan aku sedang mengejar Sebah dan Salmuna, raja-raja Midian.
Tetapi jawab para pemuka di Sukot itu, sudahkah Sebah dan Salmuna itu ada di dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu? Lalu kata Gideon, kalau begitu apabila Tuhan menyerahkan Sebah dan Salmuna ke dalam tanganku, aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri padang gurun dan onak. Maka berjalanlah ia dari sana ke Penuel, dan berkata demikian juga kepada orang-orang Penuel, tetapi orang-orang itu pun menjawabnya seperti orang-orang Sukot. Lalu berkatalah ia juga kepada orang-orang Penuel, apabila aku kembali dengan selamat, maka aku akan merobohkan menara ini. Sementara itu Sebah dan Salmuna ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka, kira-kira 15.000 orang banyaknya, yakni semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara orang dari sebelah timur. Banyaknya yang tewas, ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Gideon maju melalui jalan orang-orang yang diam di dalam kemah di sebelah timur Nobah dan Yogbeha, lalu memukul kalah tentara itu ketika tentara itu menyangka dirinya aman. Sebah dan Salmuna melarikan diri, tetapi Gideon mengejar mereka dan menawan kedua raja Midian itu, yakni Sebah dan Salmuna, sedang seluruh tentara itu dicerai-beraikannya. Kemudian kembalilah Gideon bin Yoas dari peperangan dengan melalui pendakian Heres. Ditangkapnyalah seorang muda dari penduduk Sukot. Setelah ditanyai, orang itu menuliskan nama para pemuka dan para tua-tua di Sukot untuk Gideon, 77 orang banyaknya. Lalu pergilah Gideon kepada orang-orang Sukot sambil berkata, inilah Sebah dan Salmuna yang karenanya kamu telah mencela aku dengan berkata, sudahkah Sebah dan Salmuna itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada orang-orangmu yang lelah itu. Lalu ia mengumpulkan para tua-tua kota itu, ia mengambil duri padang gurun dan onak, dan menghajar orang-orang Sukot dengan itu. Juga menara Penuel dirobohkannya dan dibunuhnyalah orang-orang kota itu. Kemudian bertanyalah ia kepada Sebah dan Salmuna, di manakah orang-orang yang telah kamu bunuh di Tabor itu? Jawab mereka, mereka itu serupa dengan engkau, sikap mereka masing-masing seperti anak raja. Lalu kata Gideon, saudara-saudaraku lah itu anak-anak ibuku. Demi Tuhan yang hidup, seandainya kamu membiarkan mereka hidup, aku tidak akan membunuh kamu. Katanya kepada Yeter, anak sulungnya, bangunlah, bunuhlah mereka. Tetapi orang-orang muda itu tidak menghunus pedangnya karena ia takut, sebab ia masih muda. Lalu kata Sebah dan Salmuna, bangunlah engkau sendiri dan paranglah kami. Sebab seperti orangnya, demikian pula kekuatannya. Maka bangunlah Gideon, dibunuhnyalah Sebah dan Salmuna. Kemudian diambilnya bulan-bulanan yang ada pada leher onta mereka. Nah, saya mau sampaikan 3 poin penting, Anda perhatikan baik-baik. Saya harap pada hari-hari seperti ini saudara serius dengan Tuhan. Sebab kalau Anda tidak serius dengan Tuhan, Anda sedang memperjudikan hidupmu sendiri. Yang pertama, kita belajar bahwa ada 300 orang yang dipilih Tuhan. Dari 32.000 orang, Tuhan hanya pilih 300 orang. Kelihatannya sepintas mereka dipilih karena jumlah mereka sangat minoritas. Dan Tuhan ingin menyatakan bahwa kemenangan itu asalnya dari Tuhan sendiri. Tetapi kalau kita membaca ayat tadi, ke-300 orang ini bukan orang yang biasa. Rupanya mereka punya kualitas hidup yang sangat ajaib sekali. Dalam keadaan lelah, mereka menyeberang sungai Yordan. Alkitab berkata mereka tidak minta berhenti. Kalau Anda baca cerita tentang Daud, ketika Siklak terbakar, Daud mengejar orang-orang Amalek. Ada sekian banyak orang yang lelah, dan mereka tidak mau menyeberangi sungai, dan mereka memilih untuk berhenti. Tapi Gideon hanya punya 300 orang yang langsung dipilih oleh Tuhan. Dan Alkitab berkata, walaupun lelah, mereka tetap mengejar.
Keberhasilan dalam kehidupan kita adalah kalau saudara tidak dikendalikan oleh 5 panca indramu sendiri, atau keadaan badanmu sendiri, atau kekuatanmu sendiri. Kalau orang belajar dikendalikan oleh visi Tuhan dan apa yang dia yakini yang berasal dari Tuhan, orang itu akan punya kekuatan ekstra melebihi orang-orang lain. Hari-hari ini persaingan makin luar biasa. Kalau Anda sekolah, saya mau beritahu, selesai Anda sekolah, Anda mesti kuliah, butuh waktu sekian tahun lagi, butuh dana begitu besar. Begitu engkau selesai, apa yang akan engkau buat? Anda kerja dengan orang digaji berapa? Dan Anda akan mulai melihat bahwa persaingan luar biasa di dunia ini. Tapi orang-orang yang punya visi dari Tuhan, orang-orang yang berani mengalami kesulitan, orang-orang yang berani ditinggalkan orang lain dan tetap berdiri di jalan Tuhan, orang-orang seperti itu akan punya kemampuan ekstra melebihi akan orang-orang yang lain. Selalu Tuhan cari orang yang berani berkata, ya aku letih, memang seperti ini keadaanku, tapi tidak akan membuat aku berhenti dan menjadikan diriku manja dan hanya berkata, Tuhan tolong aku. Ya aku lelah, terlalu banyak hal yang harus kukerjakan. Memang keadaan seperti ini, himpitannya luar biasa, tekanannya mengerikan. Tapi kita bertekad, aku tidak akan berhenti, aku akan bergerak sampai semuanya tuntas. Harus ada orang-orang Kristen, orang-orang muda yang punya kualitas mental karakter seperti ini. Tapi ini yang langka dijumpai. Karena orang selalu ingin sesuatu yang nikmat, ingin sesuatu yang menyenangkan hatinya, tidak mau susah, inginnya serba gampang. Nah, saya mau sampaikan buat saudara, Tuhan lagi cari orang-orang yang militan, yang berani menghadapi kesulitan apapun tanpa mengeluh dan mengerti ini pilihan dari Tuhan. Walaupun awalnya tidak pernah enak, menyakitkan, menekan hidup kita, tapi tidak akan kita biarkan apapun itu mengganggu akan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, minggu lalu kami di Jogja. Pada satu hari pagi saya bicara di depan para hamba Tuhan, 400 pendeta hadir pada waktu itu. Selesai kebaktian, selesai saya menyampaikan firman, sebagian besar dari mereka pulang. Tapi datang suami istri dengan anaknya masih kecil mendatangi saya. Istrinya, istri gembala ini berkata, Pak, ingat saya tidak? Saya bilang tidak, saya tidak ingat kamu. Sama sekali tidak ingat. Dia berkata begini, Pak, saya ini termasuk baptisan Bapak yang pertama. Waktu Bapak mulai gereja, Bapak mulai baptis orang, saya ini termasuk baptisan yang pertama. Dan tiba-tiba saya ingat, bukan saya ingat dia, saya ingat peristiwa baptisan yang pertama. Saudara tahu, begitu baptisan yang pertama kami buat, saudara, begitu baptisan pertama kami buat, ada satu keluarga langsung memutuskan berhenti dan tidak mau ikut Tuhan lagi, hanya gara-gara baptisan. Anda tahu kenapa? Kami tidak punya gedung, tidak punya apa-apa, tidak punya kolam baptis. Pada waktu kami mau membaptis orang, yang kami hanya punya cuma satu. Saya punya teman di Ungaran yang mengelola Taman Getsemani. Siapa yang pernah ke Bukit Doa Taman Getsemani? Kalau Anda turun ke bawah ada apa, saudara? Sungai. Lalu saya berkata begini, Pak, boleh nggak saya pinjam sungai Taman Getsemani untuk baptis jemaat saya? Ini baptisan pertama. Wow, dia antusias, dia berkata, ya saya mau, silahkan baptis. Dan saya mau berkata kepada saudara, ibu ini satu di antaranya, dan kalau Anda kenal Pak Yos, itu baptisan pertama di Sungai Getsemani, itu baptisan kami pertama, termasuk Bapak Pendeta Yosea. Dan itu baptisan yang paling antik yang pernah saya jumpai, dan baptisan itu membuat beberapa orang jadi hamba Tuhan, dan di air yang sama membuat satu keluarga, suami istri langsung murtad. Saya masih ingat hari di mana Pak Marso itu datang mengunjungi dia, dimasukkan ke rumah pun tidak, diterima di depan halaman rumahnya, dan dia tidak mau ikut kebaktian lagi.
dan memutuskan tidak mau ikut Tuhan lagi, kecewa karena baptisan yang dia terima. Saudara bertanya, kenapa mengecewakan? Anda tahu bahwa itu sungai di Indonesia ini untuk segala-galanya. Zaman itu adalah tahun 91. Jadi berapa tahun? 16 tahun yang lalu. Sungai itu sampai sekarang kalau Anda hidup di sekitar sungai, Anda mau masak juga ambil dari air sungai yang sama, saudara mau minum juga ambil dari air sungai yang sama, Anda mau pelepasan juga ke sungai yang sama. Dan itu dari ujungnya kemana, di mana nggak tahu saya. Seseorang atau banyak orang telah menggunakan sungai itu dengan sangat efisien, dan mereka mengalir sungai itu melewati Taman Getsemani. Walaupun lewat bukit doa, tidak berarti sungai itu suci dan kudus, saudara. Tidak ada orang berdoa buat sungai itu. Jadi apa yang terjadi? Begitu kami masuk ke sungai, kami kaget luar biasa. Ranjaunya banyak, saudara. Warnanya aneh-aneh. Ada yang fresh, ada yang sudah lanjut umurnya, ada yang sudah hampir tewas, ada yang bersatu kuat, ada yang tercerai-berai, saudara. Persis seperti manusia. Ini bagus untuk makan malam, saudara, nanti. Bahan diskusi, saudara, waktu makan malam. Begitu lihat kenyataan seperti itu, yang mau dibaptis semua termangu-mangu begini. Sebab ini masalah. Baptisan kan begini, diselam kan, saudara ya. Nah, begitu di sini, ini kalau lewat, kita harus tahan mereka, tidak boleh dikeluarkan. Tapi kalau kelamaan, mati. Kalau keluar, bencana. Menurut saya, kenapa Pak Yos sangat diurapi Tuhan? Karena baptisan itu. Tanya dia. Pas gak ada orangnya, tak rasani, saudara. Nah, akhirnya kami cukup jeli bertindak. Saya kirim mata-mata ke ujung sana. Kira-kira sekian belas meter di sana, dia berdiri di tengah-tengah. Tidak boleh gerak. Demi menjaga persatuan. Sebab goncangan air memecah belah persatuan. Dan kalau terpecah, kita repot, saudara. Kalau masih bersatu, kita masih bisa menghindar. Kalau pecah, saudara, kemanapun Anda pergi, dia berkata shalom kepada Anda. Nah, itu orang di sana tuh jaga, saudara, dia berdiri. Dia tunggu. Dia teriak gini. Ada, stop, jangan gerak. Kita teriak, berapa? 3, katanya gitu. Ini bener loh, saudara. Makanya ada yang murtad gara-gara begitu. Baptisan paling kocak dan paling konyol yang kita pernah buat, saudara. 3, cuma nunggu diem. Yang masuk pertama kan para pendetanya, termasuk saya. Dengan hati berdebar-debar, lewat. Untung jaraknya nggak terlalu jauh, berdekatan mereka 3. Saya berkata, monggo, lewat. Udah kan? Dia berkata, aman, cuma daun, aman, masuk. Lah langsung cepet-cepetan, saudara. Nggak boleh terlalu lama. Masukkan, keluarkan dalam nama Yesus. Itu hanya orang-orang berani itu, saudara. Naikkan lagi. Dan beberapa yang gawat, saudara, ini terjadi, dimasukkan, bereaksi karena dia punya kuasa gelap. Waduh, begitu dia mulai meronta-ronta di dalam tengah-tengah sungai itu, dia teriak, awas, 5, katanya. Nggak lama teriak-teriak,
pecah, pecah. Langsung murtad, saudara. Suami istri ini. Saya pikir, saya heran sih. Tapi ada yang jadi pendeta. Ya toh, Pak Yos contohnya. Ada juga yang jadi istri gembala sidang loh sekarang. Saya ingat itu, saya ketawa, saya bilang, iya ya, ada yang jadi hamba Tuhan. Ada yang langsung hari berikutnya kecewa, marah, dan murtad persis Naaman, saudara. Suruh mandi sungai Yordan, dia marah. Sekarang saya tahu kenapa dia marah. Ranjaunya itu loh, saudara. Tapi sekaligus saya mau berkata buat saudara, waktu kita jalani kehidupan kita, bukankah di awal tidak semuanya mudah? Bahkan banyak orang melewati hidupnya dengan segala macam tantangan, persoalan, kesulitan yang sangat mengerikan. 300 orang ini tadinya bagian dari 32.000 orang. Lebih dari 90% kurang lebih pergi dibusur pulang. Tinggal disisakan jumlah yang sangat kecil. Tapi saya belajar sesuatu. Kita punya Tuhan yang tidak salah pilih orang. Orang-orang ini orang-orang yang berani berjalan dan melangkah dan memberikan an extra mile. Sehingga Alkitab berkata, walaupun mereka letih, tetap mereka kejar musuhnya. Tetap mereka perang, tetap mereka bantai begitu banyak orang. Tetap mereka keluar sebagai pemenang. Dan ini yang dibutuhkan hari-hari ini. Saya berdoa kalau hari ini Anda berani menerobos hujan, saya menghargai itu. Jadikan mentalitas itu tidak pernah pudar dalam kehidupan saudara. Tantangan itu bukan untuk ditakuti. Tantangan seperti apapun untuk kita menaklukkannya dan kita keluar sebagai pemenang. Orang-orang yang bisa dan berani menghadapi tantangan apapun juga, dia tidak akan pernah gampang diinjak oleh dunia, tapi kita akan keluar sebagai pemenang. Saya mau cerita lagi sebuah rahasia kecil. Ada Pak Hengki di sini, ada Pak Hasto di situ, Pak Victor lagi ke Temanggung mendampingi anak-anak kita yang main pagelaran Kesatria Kebenaran di Temanggung. Hari ini banyak orang pergi ke sana kemari dalam pelayanan. Saya mau cerita mereka orang-orang luar biasa, saudara. Nah, hari ini mereka juga bagian dari pilar-pilar gereja ini. Saya kenal teman-teman saya ini sejak mereka masih SMA. Lahir baru, terima Tuhan Yesus. Dan ini karakter yang masing-masing berbeda. Kalau Anda kumpul dengan mereka, Anda akan awet muda. Anda kalau menghadapi orang ngorok, caranya bagaimana? Tanya Pak Hasto. Kalau Anda mau pengajaran yang lebih dalam lagi, tanya Pak Hengki. Sedikit siksak, tanya Pak Victor. Dia tahu semuanya. Saya mau cerita sebuah rahasia kecil buat saudara. Saya mau beritahu bahwa mereka ada hari ini bukan karena sesuatu yang seseorang dengan baik hati sekedar mengangkat mereka. Selesai SMA pada waktu itu, saya nggak tahu tahun berapa itu ya? 92. Tahun 92. Itu gereja baru kurang lebih berumur setahun, saudara. Sinode kita ini, CKI, dulu punya seminari Alkitab Maranatha. Tapi maaf saudara, terus terang, yang daftar itu banyak teman-teman dari desa dan kota kecil. Sehingga mereka tidak bisa melayani jemaat kota, nggak bisa sama sekali. Mentalnya mereka tidak cukup punya keberanian, nggak cukup punya nyali. Lalu saya berkata pada waktu itu, kenapa nggak kita buat sekolah tinggi teologi yang memberikan akan gelar S1 sehingga kemudian mereka bisa melayani orang-orang di kota. Awalnya disetujui, tapi saya tidak tahu pada waktu itu masih hijau banget. Kadang-kadang orang Kristen itu luar dan dalamnya beda. Depannya bisa berkata ya, belakangnya berkata tidak. Akhirnya kita mulai yang namanya Sekolah Tinggi Teologi Sangkakala, STTS singkatannya, Sekolah Tinggi
Teologia Sangakala. Tidak punya kampus, kita hanya kontrak rumah di Tanah Mas, dan ruangan tamunya kita pakai buat belajar. Itu kampus kita di Tanah Mas. Gang berapa itu saya lupa, Muara atau apa itu ya? Tanggul Mas, saudara. Jadi kami kontrak rumah di situ, beberapa teman juga tinggal di situ. Kalau pagi tinggal keluar di ruang tengah dekat meja makan, perkuliahan dimulai. Teman-teman ini bertiga dengan beberapa orang, 7 atau 8 orangnya pada waktu itu, dan mulai perkuliahan. Baru jalan berapa ya? Setahun nggak ada ya? Hampir setahun lah saudara. Akhirnya kenyataannya adalah sebagian dari sinode tidak setuju. Mereka ingin semua dikembalikan ke asalnya dan ini tidak bisa diteruskan lagi. Di hati saya kecewa, saya marah karena tadinya mereka berkata iya, kami keluarkan begitu banyak biaya, kami support habis-habisan, kami kerjakan dengan sepenuh hati. Ujungnya mereka berkata, enggak, bubarkan aja. Saya datang ke Tuhan waktu itu, saya bilang, Tuhan, apa yang harus aku buat? Ketika saya berdoa, Tuhan berkata begini, kamu salah nak, belum waktunya, dan bukan seperti ini yang aku mau. Ini tidak seperti yang aku kehendaki. Lalu saya berkata, Tuhan, kalau tidak seperti yang kau kehendaki, apa yang harus aku buat? Tuhan berkata, bubarkan, serahkan balik kepada sinode, karena ini tidak seperti yang aku kehendaki. Belakangan saya mengerti bahwa sekian tahun kemudian baru TSOA dimulai, dan itu seperti yang Tuhan mau. Dengan berat hati, saya bicara dengan semua pengurus sinode, saya berkata, saya minta maaf dengan kesalahan saya, membuat hati bapak-bapak tidak berkenan. Dengan ini saya kembalikan lembaga ini dalam naungan sinode lagi untuk ditangani. Saya kumpulkan teman-teman yang kuliah di sana. Anda bisa bayangkan mereka sudah memberikan hidup mereka setahun lamanya. Kalau kuliah pun terlambat setahun sudah. Saya berkata, saya minta maaf, kita harus bubar sekarang. Saya masih ingat Pak Hasto, lalu kemudian keluar idenya. Dia berkata, oh enggak apa-apa Pak, memang namanya kan STTS. Bukan Sekolah Tinggi Teologi Sangakala, tapi sekolah tahu-tahu selesai. STTS katanya. Atau sekolah tinggi-tinggi sekali, sampai hilang. Layangan pedot, saudara, hilang sekolah tinggi-tinggi sekali. Kami ketawa, tapi itu getir banget. Lebih dari separuh lah. Mereka pergi, ada yang balik ke sekolah semula, ada yang memutuskan kuliah teologi di Jakarta. Tinggal 3 pendekar, Trimas Ketir, saudara. Datang ke saya, mereka berkata, kami mau ikut Bapak kok. Jadi kami tidak mau jadi beban apa-apa. Saya tanya dengan Pak Hengki, dia bilang, saya mau sekolah bahasa Inggris saja. Pak Hasto juga ngomong yang sama. Lalu saya berkata, oke, saya bantu carikan sekolah. Mereka bilang, enggak, kami bisa cari sendiri kok, terima kasih. Tidak ada komplain, tidak ada kemarahan, tidak ada kepahitan. Mereka kuliah sendiri. Pak Victor berkata, saya mau sekolah teologi ya Pak. Kami bantu, sekolahkan di Abdiel, sampai dia lulus sarjana teologi. Beberapa waktu kemudian, gereja makin berkembang, saya melihat kebutuhan, saya bilang ke Pak Hengki, sudah waktunya kamu jadi hamba Tuhan. Saya bilang, mau enggak sekolah di Swedia? Dia bilang, iya. Kami kirim ke Swedia 9 bulan. Setelah itu selesai, saya ngomong dengan Pak Hasto. Kita butuh banyak orang yang kelak akan jadi pilar buat gereja. Mau tidak kamu sekolah di Malaysia, di TSOA di sana? Dia bilang, iya. Luar biasa, pulang dari sana malah bawa istri, saudara. Ini orang yang paling berbuah dalam hidupnya yang pernah saya tahu. Pak Hengki tidak punya istri bule hari ini. Pak Hasto pulang bawa istri yang luar biasa. Saudara tahu, hari-hari ini mereka jadi berkat buat kita. Mereka jadi bagian dari kepemimpinan gereja. Tapi diawali dengan sebuah ujian. Saya tidak mengatakan bahwa saya tidak bersalah, saya buat kesalahan besar.
Dalam kehidupan Anda dan saya, seringkali Anda bertemu dengan keadaan di mana seseorang buat kesalahan besar sehingga berakibat dalam hidup saudara. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Anda pahit, Anda ketir dengan itu, atau Anda mau berkata, saya mau melangkah lebih lagi dan aku tidak akan membiarkan keletihanku menguasai aku. Hal yang kedua yang saya mau sampaikan buat saudara dengan cepat hari ini. Pada waktu Gideon datang ke Sukot dan Penuel, orang-orang di sana tidak mau membantu sama sekali. Mereka berkata, tunjukkan dulu hasilnya, baru kami akan bantu. Saudara sekalian, orang yang mau bukti terlebih dahulu, itu bukan orang yang beriman. Kenapa persembahan Naaman ditolak? Sebab dia berikan kepada hambanya setelah disembuhkan. Seperti orang berkata, berikan bukti kepadaku dulu, dan kemudian aku akan memberikan apa yang harus aku berikan. Kalau Anda dan saya punya hati seperti itu, tidak berani melangkah sekalipun matamu belum melihat, itu bukan beriman. Orang yang beriman adalah orang yang berani melangkah, berbuat apa yang harus dia kerjakan, walaupun bukti konkretnya dia belum lihat. Hari-hari ini, hari-hari percepatan. Saya mau cerita sedikit saudara. Dengar baik-baik, ini aneh banget. Minggu ini saya ketemu dengan dua orang yang menurut saya anehnya luar biasa. Tapi setiap kali saya dengar begini, ada perasaan gentar di hati saya. Takut kalau gereja jemaat ini kehilangan kesempatan dari Tuhan. Minggu malam lalu saya ketemu dengan satu orang pengusaha. Saya ngobrol sejam di rumah dia. Dia berkata begini dengan saya, Pak, saya sedang buat investasi kecil-kecilan di sini. Kan sampai itu. Saya baru buat investasi kecil-kecilan, Pak. Saya buka tambang di Kalimantan 100 hektar. Dan kemudian dia berkata begini, saya tanam saham sekian miliar, enggak besar, Pak. Dan dia bilang, nanti hasilnya saya tidak akan sentuh 1 rupiah pun. Saya akan bagi 3. Saya akan bagi 3. Dan dia berkata begini, 1/3 akan saya berikan buat gereja Bapak untuk pelayanan. Dan dia sebut 2 nama lagi, 1/3, 1/3, 1/3. 1/3 buat Bapak, 1/3 buat Mahanaim, 1 lagi buat orang lain. Dia berkata, tiap bulan akan dapat income bersih sekian miliar. Saya akan bagi 3. Saya dengar itu, hati saya bersuka cita, saya terharu. Tapi yang membuat saya gentar adalah, kalau kesempatan buat Anda sendiri diambil orang lain. Belum selesai saya merenungkan itu, saudara. Rabu yang lalu, saya ditelepon orang. Orang ini pernah tinggal di luar negeri, lalu balik ke Indonesia dengan tujuan. Anda tahu tujuannya apa? Dia diberi mimpi oleh Tuhan. Dia diberi mimpi. Dan dalam mimpinya dia lihat jiwa-jiwa begitu banyak. Ada begitu banyak. Dan dia lihat dalam mimpi itu, Tuhan Yesus di situ. Dan Tuhan Yesus menangis. Dan Tuhan ngomong kepada orang ini, sambil menangis, hatiku buat jiwa-jiwa, hatiku tertuju untuk jiwa-jiwa, aku mengasihi mereka. Terus Tuhan ngomong ke orang ini, tapi tidak pernah bisa ada tuaian besar terjadi kalau orang-orang seperti kamu, nak, tidak berbuat sesuatu dan hanya diam saja. Terus Tuhan berkata, bawa mereka pulang, nak, bawa mereka pulang. Dia bangun, saudara. Dia nangis di depan Tuhan. Dia tanya Tuhan, apa yang kau mau? Apa yang kau mau? Dan Roh Kudus berkata begini, buat pabrik, nak. Saya nggak mau sebut namanya dulu. Dia bilang, buat pabrik.
Dan dia harus invest puluhan miliar untuk pabrik itu. Dia kumpulkan teman-temannya. Dan dia berkata, mau enggak kita buat sesuatu bagi Tuhan? Mereka berkata, oke. Dan dia berkata, Pak, uangnya sudah ngumpul semua, sekian puluh miliar. 10% buat kami, Pak. Yang keluar modal 10%. 90% Tuhan berkata, itu untuk pelayanan. Dan Tuhan ngomong sangat jelas kepada saya. Tuhan berkata begini, dukung pelayanan Bahtera. Tapi ada pelayanan-pelayanan yang membutuhkan uang lebih besar dari Bahtera. Dan Tuhan sebut nama saya, Tuhan sebut nama Mahanaim, dan Tuhan sebut beberapa nama yang lain. Dan Tuhan berkata, yang dua ini harus jadi prioritas buat kamu. Dukung mereka habis-habisan. Karena mereka sedang menjangkau jiwa untuk dibawa pulang dalam kerajaan sorga. Saya bahagia Tuhan tahu nama saya. Saya bahagia Tuhan tahu apa yang kita kerjakan. Saya bahagia Tuhan bergerak dengan cara Tuhan yang luar biasa. Tapi yang membuat hati saya getar adalah, kenapa Tuhan harus pakai orang lain? Kenapa tidak ada orang-orang kita sendiri yang punya hati seperti itu? Saya tahu ini bukan gereja di sini, bukan monopoli jemaat, saudara. Setiap orang di seluruh dunia yang cinta Tuhan punya hak yang sama untuk buat sesuatu di tengah-tengah kita. Tapi saya berdoa demi nama Tuhan Yesus, biar Tuhan bangkitkan di antara kita orang yang tidak sekedar menunggu, tapi orang yang berani bertindak dan buat sesuatu bagi Tuhannya. Malam hari ini saya berdoa, Tuhan akan bicara kepada hatimu. Saya tahu engkau masih sangat muda, sebagian besar dari Anda belum bekerja. Tapi saya mau berkata buat saudara, waktunya sudah sangat singkat. Sesuatu sedang bergerak sangat cepat dalam hari-hari ini. Kalau Anda serius dengan Tuhan, ini saatnya Anda serius dengan Tuhan. Seringkali apa yang kita gunakan, waktu yang Tuhan berikan hari ini, kita selalu berkata, selalu masih ada waktu buat saya. Saya mau tutup dengan sebuah cerita ini. Baru saya alami beberapa hari yang lalu, saudara. Kadang-kadang saya kalau ingat lagi peristiwa itu saya sedih sih. Tapi kadang-kadang setiap orang memutuskan sendiri, ke depan Anda akan seperti apa. Saya kenal seseorang cukup lama. Kami akhirnya bertobat, lahir baru bersama-sama. Tapi satu yang berbeda, tidak pernah saya sia-siakan hidup saya. Saya pakai setiap kesempatan yang Tuhan beri buat cari Tuhan segenap hati. Apapun itu, saya cari Tuhan segenap hati. Teman saya ini punya sikap yang berbeda. Beda. Dia lebih seenaknya. Dia lebih berkatanya, pokoknya beginilah. Dia memilih jalannya sendiri. Tidak jahat, tapi beda. Caranya, larinya dengan Tuhan. Bayar harganya. Beda. Saya pilih yang berbeda dengan dia. Saya pilih yang berbeda dengan dia. Saya tidak berkata bahwa materi menunjukkan hasil itu. Dan itu mutlak, sama sekali tidak. Tapi ini yang terjadi. Saya kendarai mobil saya. Dan kami berpapasan, saudara. Jalannya macet banget. Harus berhenti. Dari dua arah berhenti karena macet. Dia lihat mobil saya. Dia naik motor. Pakai celana pendek. Pakai sendal. Dia naik motor. Tidak pakai helm. Saya kenal itu tuh teman saya. Dia berhenti. Dia pelototin mobil saya. Dia pelototin Jaguar saya.
Sesaat saya pengen buka kaca dan sapa dia. Tapi saya berhenti. Karena saya tahu akan menyakiti dia sekali. Saya diam aja. Dan dia tidak tahu saya di dalamnya. Lama loh. Selama stuck macet itu. Dia pelototin, dia lihat. Dan dia tidak pernah tahu. Yang di dalamnya orang yang bertahun-tahun lalu pernah duduk sama-sama di kebaktian. Pernah nyembah Tuhan sama-sama. Bahkan saya tidak punya apa-apa. Dia lebih punya daripada saya. Waktu berjalan, buah dari apa yang kita buat bagi Tuhan akan menghasilkan sesuatu yang nyata dan membuat kita berbeda. Anda masih muda. Kalau Tuhan masih menunda kedatangannya, hari-hari ini, hari-hari di mana Anda memutuskan akan kau bawa seperti apa hidupmu kelak. Anda duduk berdampingan dengan temanmu 10-15 tahun lagi. Seseorang akan melototi seseorang. Siapa memelototi mobilnya siapa? Ditentukan hari ini. Saya harap semua akan berkata, tidak saling melotot Pak. Kami akan pelukan dan berkata, sungguh Tuhan luar biasa. Amen saudara. Saya berdoa, Anda punya hati yang mau berkata apapun Tuhan. Aku mau bawa hidupku kepadamu. Mari berdoa sama-sama.